Film dimulai ketika Charlie kecil sedang menghadiri pesta ulang tahun teman sebayanya. Lalu mereka pun berkumpul dengan membentuk lingkaran dan mulai bermain roulette dengan menggunakan sebuah botol. Peraturan dari game ini adalah jika botol itu mengarah kepada seorang yang lawan jenis, maka baik yang memutar maupun yang terpilih diperbolehkan untuk bebas melakukan apapun selama beberapa menit di dalam lemari cuy. Namun jika yang terpilih sesama jenis, mereka nggak dapetin apa-apa cuy. Charlie pun mengincar seorang cewek manis yang menggunakan baju hijau itu, yang pokoknya tipe dia banget lah. Namun ternyata putarannya salah prediksi, sangat tipis, dan botol itu mengarah ke arah Anissa, atau gadis aneh yang cukup menyeramkan itu dandanannya. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam lemari. Ketika di dalam, Anissa pun mengungkapkan perasaannya yang ternyata selama ini dia menyimpan rasa kepada Charlie. Namun Charlie sebaliknya, karena penampilannya yang serba hitam layaknya Limbat. Anissa pun tanpa pikir panjang langsung aktif dengan sendirinya. Namun Charlie terus-terusan menolaknya. Karena ditolak, Anissa pun langsung mengutuk Charlie dengan mengatakan bahwa dia gak akan pernah bisa bahagia. Dan setiap pacarnya yang sudah bersilaturahmi dengannya akan putus. Lalu setelahnya akan menemukan pasangan hidupnya. Setelah mengatakan semua itu, Anissa pun mengambil rambut Charlie lalu pergi dari pesta itu. Singkat cerita, kini belasan tahun sudah berlalu. Terlihat Charlie yang sudah dewasa sedang berada di pantai dengan seorang gadis bernama Carol. Karena suasana di sana yang sangat mendukung atau cakung, mereka pun melakukan silaturahmi di pinggir pantai dengan sangat syahdu. Lalu scene berpindah pada esok harinya. Charlie kini bertemu dengan sahabat kecilnya yang bernama Stu. Charlie bercerita bahwa dia baru saja putus dari Carol setelah silaturahmi di pinggir pantai kemarin. Charlie di usianya yang ke-30 terlihat sangat mapan ditambah profesinya yang merupakan seorang dokter gigi dan sudah pasti memiliki banyak uang. Sahabatnya yang bernama Stu juga demikian. Profesi Stu adalah seorang dokter yang bertugas memodifikasi belewah gadis-gadis untuk diperbesar. Dan hal itu berdampak positif pada pasiennya yang kebanyakan pada sedep-sedep banget cuy. Berbeda dengan Charlie yang kebanyakan pasiennya adalah lansia. Pada esok harinya, Charlie menghadiri undangan pernikahan seorang mantannya yang bernama Katie. Di pesta itu juga dihadiri beberapa mantan Charlie, salah satunya adalah Carol. Di sana, Charlie terlihat begitu terkesima setelah melihat seorang gadis cantik. Charlie pun mendekatinya, lalu mengajaknya mengobrol. Dan gadis yang baru dikenalnya itu ternyata bernama Cam, yang bekerja mengurusi penguin di sebuah water park. Percakapan pun ditutup dengan Charlie yang memberikan kartu namanya agar jika suatu waktu terjadi masalah pada giginya, Cam dapat menghubungi Charlie. Setelah mengobrol dengan Cam, Katie mendatangi Charlie sembari berkata bahwa Charlie adalah jimat keberuntungannya. Dia juga menanyakan tentang pacarnya yang bernama Carol itu. Dan Charlie pun menjawab bahwa ia baru saja putus kemarin sore. Dan di saat yang bersamaan terlihat Carol yang baru saja berkenalan dengan seorang pria lain di pesta itu. Pada esok harinya, setibanya di kantor terjadi hal yang cukup aneh di sana. Karena banyak gadis-gadis cantik yang katanya ingin diperiksa giginya oleh Charlie. Lalu seorang karyawan Charlie yang bernama Reba melihat sebuah artikel yang menyatakan bahwa Charlie memiliki semacam daya tarik di mana setelah mereka melakukan silaturahmi dengan jodohnya Charlie, mereka bisa dengan mudah mendapatkan pasangan hidup. Dan mungkin saja para pasien Charlie yang sekarang tertarik akan hal itu. Di sisi lain terlihat Cam yang sedang memberikan makan untuk para penguin. Lalu secara tak sengaja hal buruk menimpanya. Dia terjatuh dan yang mendarat giginya duluan. Alhasil giginya pun mengalami patah cukup parah. Seketika dia pun teringat Charlie dan langsung menghubunginya. Charlie yang menerima telepon pun ternyata sedang bersama pasiennya yang sedang membutuhkan jasa pencarian jodohnya. Mereka pun akhirnya membuat janji untuk melakukan tindakan pada giginya Cam dan hari itu juga. Singkat cerita, setibanya di ruang prakteknya, Charlie pun langsung memperbaiki gigi Cam yang rusak. Lalu saat Cam akan membayar jasanya, Charlie malah menggratiskannya. Lalu mengajak Cam untuk makan malam di ayam gepuk Pak Gembus. Namun Cam menolaknya karena sibuk. Dia pun akhirnya keluar dari ruangan Charlie. Namun tak berselang lama, mereka bertemu kembali ketika akan masuk lift. Dan rupanya Cam meminta tolong karena mobilnya nggak mau nyala. Ketika Charlie sudah menjampar mobilnya Cam dan langsung bisa, Cam malah menutup mobilnya dan tiba-tiba pintunya langsung terkunci. Cam lagi-lagi akhirnya harus meminta tolong kepada Charlie untuk mengantarnya mengambil kunci cadangannya di rumah. Setibanya di rumah dan akan membuka pintu, ternyata kunci rumahnya ketinggalan di dalam mobil.
Cam akhirnya terpaksa memecahkan kaca pintu itu lalu kembali menuju mobilnya yang ada di parkiran kantornya Charlie. Singkat cerita, saat Charlie baru saja tiba di rumah, Reba, salah seorang karyawannya, ternyata sudah berada di sana. Dan dia meminta bantuan kepada Charlie untuk bersilaturahmi dengannya karena dia sudah sangat lelah sendirian terus. Dengan terpaksa di sisa-sisa tenaganya, Charlie pun mengiyakan ajakan Reba. Esok harinya ketika weekend, Charlie pun menceritakan kejadian semingguan ini kepada Stu. Dan Stu menyarankan untuk terus melanjutkan hal baik itu karena membantu orang mendapatkan jodoh adalah sebuah kebaikan, sekaligus menyenangkan Joninya Charlie lah ya bisa dibilang. Akan tetapi kini Stu punya tugas tambahan untuk mendata semua orang yang telah bersilaturahmi dengan Charlie. Apakah benar mereka benar-benar mendapatkan jodoh atau hanya mitos semata? Esoknya Charlie pun kembali bekerja seperti biasa dan pasiennya pun sama seperti beberapa hari sebelumnya, yaitu meminta bantuan untuk segera mendapatkan pasangan hidup. Dan Charlie pun dengan senang hati membantu semua gadis-gadis itu yang terus berdatangan kepadanya. Dan hal itu adalah kutukan yang sangat menyenangkan. Siapa yang gak mau? Gue juga mau anjir. Di sisi lain, Stu terus saja mencari bukti untuk menguji mitos yang sekarang sedang beredar di masyarakat. Dan benar saja, rata-rata mereka bertemu jodohnya setelah menerima servis dari Charlie. Namun Charlie tetap merasa bahwa itu semua hanyalah kebetulan saja. Charlie yang sudah mulai mengalami kopong di dengkulnya akhirnya memutuskan untuk menyudahi semua ini dan fokus kepada Cam. Mereka pun kerap kali menghabiskan waktu bersama-sama karena sudah saling suka. Hingga suatu hari ketika Charlie dan Cam mulai terbawa suasana silaturahmi, seketika dia pun teringat dan langsung menelpon Stu, dan Stu mengatakan semua yang telah diservis oleh Charlie sudah pada nikah semua, termasuk mantannya yang bernama Carol. Sampai-sampai di acara TV banyak acara kawinan, jir. Kan kagak jelas begini ceritanya, masa kawinan doang masuk TV? Lanjut, setelahnya Charlie pun mulai terpengaruh perkataan Stu dan mulai beralasan agar dia nggak jadi silaturahmi dengan Cam. Dan pada esoknya mereka pun bereksperimen untuk bersilaturahmi dengan seorang wanita yang sedang rebahan itu, yang menurut mereka nggak akan ada yang mau menikah dengannya. Charlie pun memutar otaknya dan melakukan berbagai cara untuk bisa melakukan itu kepada wanita itu. Hingga akhirnya Charlie pun berhasil dan tinggal menunggu hasilnya. Beberapa minggu kemudian, Stu menghubungi Charlie dan berkata bahwa gadis bertubuh besar itu tak kunjung mendapatkan jodoh. Seketika Charlie pun sangat senang dan langsung mendatangi Cam dan melanjutkan silaturahmi mereka yang sempat tertunda kemarin hingga pagi hari. Lalu saat Charlie terbangun, dia melihat sebuah acara TV yang menayangkan bahwa wanita yang kemarin telah menikah dengan pria singset. Seketika Charlie pun menjadi sangat panik sekaligus khawatir kalau Cam akan meninggalkannya. Hari-hari setelahnya, Charlie pun terus menghadiahi Cam dengan berbagai kejutan. Charlie juga menelpon Cam secara nonstop karena takut ditikung pria lain. Namun karena sikapnya yang aneh itu, Cam malah menjadi ilfil dan malah marah kepada Charlie. Esoknya, Charlie pun mendatangi Cam dengan niat untuk melamarnya. Namun dia melihat Cam yang sedang didekati seorang pria. Charlie yang merasa cemburu akhirnya mengajak pria itu untuk bergelut. Namun ternyata pria itu hanyalah penata rambut semata. Dan hal itu malah membuat Cam semakin marah dan memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Setelah kejadian itu berhari-hari dilalui Charlie dengan penuh kegalauan. Hingga akhirnya dia pun mengingat perkataan Anissa yang pernah mengucapkan kutukan kepadanya sewaktu dulu. Dia pun langsung mencari alamat Anissa bersama-sama dengan Stu. Dan setibanya di sana, Charlie pun memohon dengan sangat untuk menarik ucapannya yang dulu pernah dilontarkan kepadanya. Dan Anissa berkata bahwa semua ucapannya yang dulu hanyalah omong kosong saja. Dia nggak pernah bersungguh-sungguh dengan hal itu. Charlie pun akhirnya curcol tentang kedekatannya kepada Cam yang sekarang begitu dicintainya. Dan Anissa berkata bahwa jodoh nggak akan kemana, Charlie. Jadi tenang aja, kalau udah takdirnya mereka bakal bersama-sama kok. Charlie pun hanya bisa pasrah dan langsung kembali bersama dengan Stu. Esoknya Charlie pun mendatangi tempat kerja Cam secara diam-diam dan dia melihat Cam sedang bersama dengan seorang pria yang sama kesukaannya, yaitu sangat menyukai penguin. Charlie pun merasa bahwa mereka sudah sangat pantas dan cocok. Dia pun akhirnya pergi tanpa sempat mengucapkan pamit kepada Cam. Pada suatu hari,
Charlie yang sedang menghabiskan waktu untuk bermain game untuk menghilangkan kegalauannya didatangi oleh Stu dan kekasihnya, yang dimana kekasihnya Stu dulu pernah menjadi pasien cari jodohnya Charlie. Dan maksud kedatangan mereka untuk memberitahu bahwa Cam akan pergi menuju Antartika bersama pria yang kemarin. Stu pun menguatkan Charlie untuk terus mengejar cintanya. Akhirnya Charlie pun menuju bandara untuk menyusul Cam. Tibanya di sana, Charlie langsung mencari pesawat yang dinaiki Cam dengan menerobos beberapa penjagaan, dan akhirnya dia pun dapat bertemu dengan Cam yang sedang bersama dengan seorang pria. Charlie pun langsung meminta maaf atas perilakunya selama ini, dan dia juga meminta untuk diberikan kesempatan kedua dari Cam. Dan satu lagi, Charlie juga memintanya untuk membatalkan keberangkatannya. Cam pun menjelaskan bahwa dia akan kembali lagi beberapa hari kemudian. Dan pria yang bersamanya itu ternyata sudah memiliki seorang istri. Charlie pun sedikit tenang mendengarnya, dan dia akhirnya memberikan sebuah kotak cincin kepada Cam lalu pergi dari sana. Dan saat Cam membukanya, ternyata yang ada di kotak itu adalah sebuah batu. Nah, by the way, inilah yang Penguin lakuin jika dia kebelet kawin dengan pasangannya. Dia pun langsung memanggil Charlie dan langsung melakukan persilatan lidah saat itu juga. Di sisi lain terlihat Anissa yang sedang meraih sebuah kotak hitam yang di dalamnya terdapat sebuah boneka. Dia pun mencabut sebuah pentul dari boneka itu, dan itu artinya kutukan Charlie telah sepenuhnya menghilang. Dan lalu film pun berakhir dengan happy ending, di mana akhirnya Cam dan Charlie akhirnya bisa menikah dan mereka berlibur ke Antartika dan dikelilingi ratusan penguin. Dan lalu film pun selesai.